Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerjang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerjang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Salam sukacita Natal dan salam sejahtera kepada saudara-saudari dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Hari penghujung tahun 2021 ini masih tetap hari ke-7 di mana kita merayakan Natal. Dan sungguh luar biasa bacaan Injil kita hari ini diambil dari prolog Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes itu Injil yang sangat spesial, sangat luar biasa. Dia berbeda dengan Injil sinoptik yang lain, Matius, Lukas, dan Markus, karena dia Injil yang seperti seekor burung Raja Wali. Dia melihat dari sudut pandang yang jauh tinggi, sehingga dia bisa melihat dari awal penciptaan. Ya, kalau kita lihat di Injil Matius, kita lihat itu Injil untuk orang Yahudi. Jadi dilihat permulaannya dari silsilah Tuhan Yesus, di mana dia dilahirkan sebagai keturunan Abraham. Ya, kalau Injil Lukas itu Injil untuk seluruh dunia, di mana dilihat bahwa Yesus datang juga dari Adam sampai kepada Yesus. Tetapi di Injil Yohanes, ya, seperti seekor Raja Wali yang melihat dari atas, kita melihat bahwa Yesus adalah Sang Firman yang sudah ada sebelum dan sejak dunia dan seluruh ciptaan itu mulai ada. Dan kita dengar bahwa, saya bacakan di sini, ya, pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu,
tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dan demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita mendengar di sini bahwa dalam Injil Yohanes dikatakan bagi mereka yang menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jika kita melihat seluruh Injil Yohanes, ya, mulai dari bab 2 di mana Nikodemus, seorang ahli Taurat yang juga datang, tetapi dia datang dengan kerendahan hati. Dia tidak merasa dia mengetahui segalanya, sehingga dia belajar bahwa dia harus lahir baru. Ya, Nikodemus datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Seorang yang lain lagi di bab keempat, ya, seorang wanita Samaria, seorang wanita yang sudah punya 5 suami, ya, yang takut ketahuan, takut dilihat, ya, karena orang semua sudah mungkin tidak terlalu menerima dia, tapi bagi dia pun ada kesempatan untuk bisa mengenal, menerima sang terang, ya, sang air hidup, dan dia percaya. Dan karena sang wanita Samaria itu seluruh orang-orang di desanya, di kotanya itu percaya karena kesaksian dia. Kita maju lagi, ya, banyak orang yang juga seorang pegawai, seorang tentara yang anaknya sakit, dia percaya karena anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ada lagi seorang yang buta, ya, sejak lahirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia berani berbicara bahkan kepada para pemuka agama. Ya, kamu tanya saja sendiri, karena Dialah yang menyembuhkan saya. Ya, belum lagi kepada teman-teman Tuhan Yesus sendiri, kepada Marta terutama dan Maria yang saudaranya Lazarus sudah meninggal, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus lagi. Marta akhirnya percaya, saya percaya bahwa engkau adalah, ya, yang diutus Tuhan, ya. Dia, Tuhan Yesus adalah sang hidup dan kebangkitan. Bagaimana dengan kita semua, ya? Biasanya kalau di penghujung tahun kita mendapatkan berbagai macam pesan agar kita mau meninggalkan hal-hal yang buruk, kegelapan, dan kita mau menuju kepada sebuah cahaya terang. Tapi apakah cahaya itu? Apakah cahaya itu hanya sebagai satu cara di mana kita mau hanya memperbaiki diri saja, ataukah kita sungguh datang kepada sumbernya,
ya, sumber di mana sang cahaya yang adalah sang firman yang hidup, yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Kalau kita berpegang kepada sang firman, ya, kita tidak akan goyah. Apapun yang terjadi, ya, gempa yang mulai sering terjadi. Saya merasakan gempa itu waktu di Maumere, ya, sampai mobil bergerak-gerak, kaca bergetar-getar, sampai kami pun malam tidak tidur di dalam rumah karena saking ngerinya, dan juga banyak yang trauma karena gempa dan tsunami di tahun 92 di Flores, ya. Kita tidak akan takut kalau kita sungguh berpegang kepada sang firman yang hidup, sang Immanuel, ya, Allah yang sudah menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Mari kita tetap rayakan Natal ini dan kita tutup tahun 2021 dengan kembali kepada sang firman Tuhan Yesus yang hidup di antara kita. Selamat akhir tutup tahun 2021 dan semoga Tuhan selalu melindungi dan menguatkan kita semua. Amin.